Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Untuk pertemuan malam saya buatkan recording. Kenapa? Karena tadi di pertemuan pagi ketika saya membahas menulis codingan itu banyak yang tertinggal dan banyak yang debug akhirnya. Nah, saya buatkan dulu video ini untuk membahas hari ini. Itu materinya adalah membuat database, koneksi database, dan insert ke table. Nah, itu ya, query insert ke table. Nah, jadi di hari ini kita akan membahas 3 tersebut. Nah, sebelumnya untuk memulai praktek ini, silakan diaktifkan dulu sampai P-nya, Apache sama MySQL-nya, dan silakan dibuka Notepad++-nya. Nah, minggu kemarin kita udah selesai membuat desain. Nah, jadi localhost di sini misalkan folder kursus namanya ya. Nah, ini saya contohkan seperti ini. Nah, minggu kemarin kita udah buat seperti ini. Nah, cuman di sini kan ketika kita klik dashboard, ini datanya masih kosong gitu ya. Nah, ini misalkan saya tulis dashboard. Nah, ini kan masih seperti ini. Nah, kita akan rapihkan ini gitu ya. Nah, kita akan menambah data ini agar bisa di-insert ke dalam table gitu ya. Nah, kita akan bikin database yang dulu. Oke, kita langsung aja bikin database. Silakan tuliskan localhost php-myadmin. Nah, silakan diketikkan localhost php-myadmin. Kita tunggu ya. Sambil menunggu, nah di sini modulnya sudah saya buatkan. Nah, memang modul ini hanya rincian garis besar aja, gitu ya. Nah, lebih jelasnya ini di videonya. Nah, terus di sini kita akan coba meng-create database dengan nama kursus dan meng-create table dengan nama kursus dengan kolomnya ini ada 5, ID kursus, name kursus, descript kursus, terus date kursus, auto kursus. Nah, jadi ini kaitannya akan menginputkan sebuah data kelas kursusnya seperti apa. Terus di sini ada create table dengan nama user underscore kursus. Nah, user underscore kursus ini di sini ada ID user, ID kursus. Di sini nama lengkap. Terus di sini ada nomor telepon. Terus di sini ada email sama user register. Nah, jadi kita akan membuat ini ya. Oke, ini udah ada di halaman 2, bisa kalian cek. Nah, oke, saya langsung aja. Nah, untuk membuat database, saya pun nggak perlu menjelaskan mendetail ya. Karena kalian pun sudah, ini saya hapus dulu karena saya sudah bikin di kelas pagi ya. Nah, di sini untuk membuat database, saya pun tidak perlu menjelaskan mendetail. Nah, kalian klik database, di sini ditulis kursus seperti ini di create saja. Nah, database ini sudah terbuat dengan nama database ini kursus. Nah, kita akan bikin table dengan nama table kursus. Seperti ini. Nah, dengan jumlah kolomnya itu di sini, saya perbesar aja ya. Nah, di sini nama tabelnya itu kursus, jumlah kolomnya itu 5. Nah, ini di go saja. Nah, di sini kita mengisi nama kolomnya. Pertama ini dengan nama ID kursus. ID kursus, terus di sini ada tadi itu nama kursus. Terus di sini ada deskripsi kursus. Jadi seperti ini. Terus di sini ada tanggal kursus. Tanggal kursusnya ini itu berapa? Terus di sini ada terakhir itu ada, coba kita lihat, foto underscore kursus.
Nah, ini ada 5 ya, ID kursus ini untuk ID penomorannya. Nama kursus ini integer, ini ID kursus ini integer. Nah, ini kita kasih 11 saja. Nama kursusnya ini varchar ya, pasti di sini kasih 100 saja. Terus deskripsi kursus ini pun varchar. Ya, sorry. Deskripsi kursus ini teks ya, maaf. Nah, terus di sini tanggal kursus itu date. Dan yang terakhir foto kursus itu adalah varchar. Di sini kasih 255. Jadi seperti ini. Ya. Jadi seperti ini. Nah, di kursus, nama kursus, deskripsi kursus, tanggal kursus, sama foto kursus. Nah, terus seperti biasa untuk ID itu di auto increment-kan. Biar nomornya otomatis. Yang ini AI-nya ya, yang lupa gitu ya untuk mengotomatiskan nomor itu di sini AI-nya di checklist yang di ID kursus. Seperti ini. Nah, dia akan meminta untuk jadi primary key, indigo aja. Nah, oke. Jika sudah seperti ini, nah silakan di save aja langsung. Nah, yang kedua itu adalah kita akan membuat nama tabelnya itu adalah di sini. Nah, ini namanya user kursus seperti ini. Nah, ini jumlah kolomnya ada 6. Ya, user kursus, user underscore kursus. Jumlah kolomnya ini 6. Nah, ini digokan saja. Nah, ini ada ID dari user ya, seperti ini. Terus ada ID kursus. Nah, ID kursus ini digunakan buat apa Pak gitu ya. ID kursus ini digunakan untuk nantinya kita akan di pertemuan 4 atau 5 mungkin kita akan menjoinkan. Ya, ketika ada yang register, itu kita akan melihat dia tuh registernya ke kelas yang mana gitu. Nah, jadi kita akan mendeteksinya berdasarkan ID kursusnya ini. Nah, di sini ada ID kursus apa lagi? Kita coba cek. Full name, phone, email, user register. Di sini berarti nama underscore lengkap. Terus di sini phone ya, phone aja seperti ini. Email. Terus di sini yang terakhir adalah user register. Nah, di sini seperti biasa, integer ini panjangnya 11. ID kursusnya ini pun integer panjangnya 11. Nah, nama lengkap ini kita kasih varchar. Untuk panjangnya itu 100 saja. Font di sini kita kasih varchar, untuk panjangnya di sini 50. Dan email kita kasih varchar, untuk panjangnya di sini 50 juga, atau misalkan 100 saja. Nah, user register ini fungsinya adalah kapan sih user tersebut itu mendaftar ke kursus tersebut. Nah, ini nanti akan terdeteksi ya tanggalnya itu kapan di sini. Nah, ini silakan buatkan timestamp seperti ini. Nah, terus di sini seperti biasa, yang paling atas ini ID usernya, ini di checklist auto increment-nya seperti ini, dan kalian silakan simpan di sini. Nah, jadi seperti ini ya ID-nya. Nah, ID user, ID kursus, nama lengkap, phone, email, sama user register seperti ini. Silakan diuji coba untuk membuat database. Nah, kita langsung ke berikutnya. Itu adalah membuat koneksi di database. Nah, oke. Setelah kita bikin database, setelah kita bikin tabel, nah sebelum bikin koneksi, nah ini di tabel kursus, silakan kalian insert dulu ya. Di tabel kursus silakan kalian insert dulu. Nah, saya akan jelaskan. Nah, di sini untuk ID dikosongkan karena ini otomatis. Nah, misalkan kalian ingin memasukkan web, nama kursusnya programming. Nah, di sini ada deskripsinya, misalkan web programming lanjutan, misalnya seperti ini. Nah, terus di sini tanggalnya diklik aja, misalnya tanggal sekarang, jadi seperti ini. Dan foto kursus, nah ini foto ini
bukan berarti kita itu mengupload filenya ke database ya, melainkan kita mengupload filenya itu, memindahkan file itu ke folder project kita, dan nanti yang tersimpan di foto kursus ini adalah lokasi tempat file tersebut berada gitu ya. Nah, misalkan seperti ini. Minggu kemarin kan kita udah bikin foto ya, bikin folder foto. Nah, di sini maka saya akan menginputkan gitu ya. Jadi misalkan web.php. Nah, saya akan menginsertkan gitu ya, menginsertkan filenya tersebut itu nanti ke folder foto ini. Ya. Nah, ini dicontohkan ya. Ini nama filenya nanti yang diinputkan ke sini misalkan bukan web.php. Web.png. Untuk gambarnya itu kan PNG ya, misalnya seperti ini. Web.png. Nah, kalau misalkan nanti udah berhasil upload, nah ini nanti akan menjadi file yang kita uploadkan gitu. Nama filenya sesuai dengan nama file yang kita uploadkan. Jadi seperti itu. Nah, file tersebut nanti akan masuk ke dalam folder foto di sini. Nah, ini kita go-kan aja. Nah, sudah selesai ya. Ini sudah terinput satu ya. Nah, sudah terinput satu. Nah, selanjutnya itu adalah kita membuat file koneksi di sini. Oke, saya akan besar aja biar kelihatan. Nah, misalkan di sini silakan klik folder project kalian. Misalkan ini. Nah, saya ambil contoh ini sama saya ya. Nah, silakan diklik folder project kalian. Nah, silakan bikin file. Nah, ini kan new file yang ada atas ini. New file di dalam foldernya. Ini misalkan db.php. Ya, filenya php ya, db.php. Ini diklik OK. Nah, oke. Kita akan insertkan, tuliskan apa namanya ini, codingannya gitu ya. Nah, di sini codingannya itu adalah ini php, terus di sini variable host, sama dengan di sini hostnya itu localhost ya. Ini nama server kita gitu ya. Terus di sini variable user. Nah, sama dengan di sini ini user untuk login ke htdoc ya, ke php admin. Defaultnya itu adalah root, dan ini password. Password di sini. Nah, di sini kosong. Nah, kosong ini kenapa ini kosong? Nah, karena defaultnya itu memang kosong passwordnya gitu ya. Nah, variabel dbname sama dengan, nah di sini database name-nya itu tadi kita udah bikin namanya kursus. Nah, terus di sini kita aktifkan ya dengan query variabel-variabel yang udah kita buat tersebut. Nah, misalnya seperti ini, connection sama dengan mysqli underscore API-nya. Nah, API itu untuk mengkonekkan ya. Nah, di sini API-nya itu adalah seperti ini, variabel host. Nah, kita aktifkan yang variabel-variabel udah bikin di atas tadi. Nah, variabel user. Terus di sini ada variabel password. Nah, di sini ada variabel dbname. Ini. Nah, sebenarnya kalau koneksi itu cukup dengan seperti ini sebenarnya. Nah, cuman agar kita bisa mengecek errornya atau enggak gitu ya. Nah, ini kita tambahkan function if di sini. Nah, if mysqli underscore connect, nah error not seperti ini. Nah, ini seperti ini. Terus di sini echo gagal melakukan koneksi ke database. Diusahakan ya, walaupun sulit, ini diusahakan ngetik sendiri gitu. Nah, ini mysqli biar ingat sama kalian. Error seperti ini.
underscore default underscore time zone underscore set seperti ini. Asia Jakarta. Nah, jadi di sini kita setting time zone-nya. Time zone yang kita gunakan itu adalah berdasarkan ikut waktu di Jakarta itu, jadi seperti ini. Dan jadi kalau misalkan kan biasanya kalau web itu kan kalau misalkan waktunya error, waktu laptop kita error, biasanya juga ternyata web tersebut itu tidak sebenarnya bukan web tersebut tidak secure gitu, tapi di waktu kitanya yang salah gitu. Jadi seperti itu bisa. Nah, ini untuk mengecek time di database-nya tersebut gitu ya. Ini seperti ini. Nah, di sini kita cek kalau misalnya udah seperti ini codingannya udah ada ya, nanti di-share sama saya. Nah, di sini kita cek localhost, nama foldernya itu adalah di sini kursus underscore sim. Nah, di sini misalkan db.php. Nah, kalau kosong itu berarti berhasil. Nah, di pemrograman web 1 pun itu sudah dijelaskan ya, kalau misalnya caranya kosong itu berhasil. Nah, berarti ini udah berhasil ya. Nah, oke. Kita cek, kita ke selanjutnya. Selanjutnya itu adalah kita akan membuat query insert. Nah, sebenarnya kalau di modul ini, di modul yang PowerPoint ini, saya membuatkan read ya. Nah, cuman ini nanti setelah bisa di-insert saja. Nah, kita coba untuk query insert-nya dulu gitu ya. Nah, query insert-nya itu ini seperti ini. Nah, sama seperti ini. Nah, ini mungkin tidak terlihat jelas ya. Nah, query insert itu nanti bisa kalian cek di modul yang saya share. Nah, jadi saya harap tidak ada yang mengekstrak password atau di PDF-nya gitu ya. Nah, silakan mengetikkan kode programnya. Nah, di sini kita buka file dashboard ya. Setelah kita bikin db.php, kita sekarang bikin query untuk insertnya di dashboard, di file dashboard ini. Nah, kita udah bikin desainnya. Nah, sebelum masuk ke dashboard ini, nah di sini biar kalian enak codingnya gitu ya, nanti bisa diklik bagian atas, nanti pindah ke home, pindah ke dashboard. Nah, ini home-nya disesuaikan aja. Untuk link ke home-nya ini tulis index.php. Nah, kalau misalnya dashboard di sini dashboard.php. Jadi seperti ini ya. Index.php, dashboard.php seperti ini. Nah, ini linknya nanti ketika diklik dashboard yang masuk ke dashboard, ya klik home nanti masuk ke index. Jadi seperti itu. Nah, oke. Nah, oke, selanjutnya di sini kita akan sesuaikan codingan-codingannya. Ya, kita akan bikin query untuk insert. Nah, seperti biasa, kalau yang namanya ada pemanggilan ke table gitu ya, untuk insert ya, ini kan insert ya. Nah, kita harus mengikutkan file database yang udah kita buat gitu ya, koneksi yang udah kita buat. Nah, di sini kita include seperti ini, db.php. Nah, jadi kita includekan terlebih dahulu file PHP-nya di sini, file koneksinya di sini. Nah, agar query yang kita insertkan itu nanti bisa aktif gitu ya, bisa diinsertkan ke dalam tabelnya. Nah, selanjutnya di sini kita tuliskan fungsi if isset. Nah, fungsi if isset di sini berfungsi sebagai ya pengecekan. Jadi benar nggak sih yang diklik oleh kalian itu tombol misalkan namanya itu add kursus gitu. Nah, ini fungsinya untuk pengecekan. Nah, di sini ada variabel request ini. Nah, di sini ada add kursus gitu ya, seperti ini. Nah, ini nanti kita akan setting tombol yang di bawah di modal gitu ya. Kita kan udah bikin formnya sebelumnya.
udah mengaktifkan modal ya, diingat ya, kita udah mengaktifkan modal sebelumnya yang ada tombolnya itu ya. Jadi nanti kita nah, tombol buttonnya nanti ya, kita akan setting bahwa name-nya itu bernama add kursus ini. Nanti kita akan setting di bawahnya. Nah, di sini karena kita akan menginputkan sebuah foto, nah kita setting bikin variabel dengan variabel nama folder. Nah, jadi image yang nanti kita masukkan itu akan disimpan di mana? Nah, di sini kan udah kita bikin ya folder foto yang minggu kemarin. Nah, ini nanti kita akan masukkan ke folder foto di sini. Nah, oke. Selanjutnya di sini ada fungsi if lagi. Nah, jika fotonya nanti yang dipilih itu kosong gitu ya, tidak ada filenya, nah nanti ini akan menyebabkan error. Nanti ada else-nya itu di bawah gitu. Nah, Pak, ini nama underscore file ini ngambilnya dari mana? Nah, ini ngambil dari name dari inputan ya, inputan foto yang kita buat gitu ya. Ini sorry, kurang tutup. Nah, seperti ini. Oke, nah ini berfungsi. Nah, ini nama file yang di dalam kurung tutup kurung buka ini ngambil dari mana, Pak? Nah, ini name dari atribut untuk inputannya gitu, inputan fotonya yang ada di modal di bawah itu ya. Nah, jadi kalau misalkan pada saat saya klik ini, nah ini kan di sini ya, ini kan punya name tersendiri. Nah, misalkan date tanggal ini kan date, deskripsi ini kan deskrip, nama kursus ini kan nama gitu, misalnya seperti itu. Nah, ini nama file itu ngambil dari name yang di sini. Nah, oke, selanjutnya itu adalah kita bikin jenis gambar. Nah, jadi nanti kita akan checking ya. Kita akan checking membuat variabel gambar di sini underscore files. Ini ada nama underscore file. Nah, ini seperti yang tadi ya, seperti yang di atas. Nah, di sini ada tipe. Nah, ini tuh banyak pengecekan tipenya itu apa gitu, PNG, JPG atau apa gitu. Jadi seperti itu. Nah, terus di sini tulis variabel lagi nama underscore kursus seperti ini. Nah, ini variabel underscore request. Nah, Pak, kenapa sih kok pakai request? Biasanya kan ada post atau get gitu ya. Nah, di sini kenapa pakai request? Karena kita menginputkan sebuah image gitu ya. Nanti disimpan ke folder. Nah, kita butuh request tersebut. Ini deskripsi underscore kursus. Tapi tetap request itu ya metodenya itu nanti di insertnya itu ya post gitu, metodenya post. Ini kita sesuaikan ya. Deskripsi underscore kursus. Variabel tanggal underscore kursus sama dengan di sini variabel underscore request. Di sini ada tanggal underscore kursus. Ini kayak gini. Sepertinya. Nah, ini untuk variabelnya, variabel nanti yang
kita buat untuk memanggil ke apa namanya, memanggil ke modal yang udah kita buat, kolom teks-teks yang udah kita buat. Nah, selanjutnya di sini pengecekan pada saat menginput gitu ya. Nah, di sini if variabel jenis gambar. Nah, ketika jenis gambarnya itu ya di sini sama dengan ya, berarti sama dengan image plus JPEG. Berarti gambarnya itu tipenya JPEG gitu ya. Nah, nanti di sini, nah ini yang kedua. Nah, ini copyin aja ya. Nah, copyin aja dari sini. Ini. Nah, yang kedua itu di sini JPG seperti ini. Nah, terus paste lagi di sebelah sini. Ini image yang ketiga ini adalah GIF gitu ya. Kalau image-nya GIF, jadi codingan ini mendukung image-image tersebut gitu ya, tipe-tipe image tersebut. Nah, di sini yang terakhir adalah PNG. Jadi seperti ini. Oke. Di terakhir itu tidak ada tanda ini kurung tutup ya, bukan kurawal. Ini kurung tutup. Nah, oke. Selanjutnya itu adalah ini untuk pengecekan ya, jika gambarnya itu sesuai dengan seperti ini. Nah, makanya itu ada di bawah sini. Nah, makanya itu di sini. Maka variabel gambar, nah ini bikin baru variabel gambar di sini. Nanti ini variabel gambar ini adalah variabel yang diinputkan teksnya ke dalam table gitu ya. Nah, di sini ada nama underscore folder, nama folder. Nah, di sini base name. Ya, terus di sini ada variabel underscore file. Di sini ada nama underscore file. Ini name ya. Terus di sini jika memang gambarnya itu ada dan namanya sesuai, nama filenya sesuai, nah ini maka di sini fungsi if di sini berfungsi untuk memindahkan gitu ya. Nah, di atas itu kan menginsert ke dalam table. Nah, gambar yang ada itu yang misalkan kalian gambarnya itu ada di local disk D. Nah, maka dipindahkan ke folder project kalian yang tadi gitu ya. Mob di sini uploaded uploaded file. Di sini variable underscore file. Nah, terus di sini nama underscore file, dan di sini tmp underscore name. Tmp underscore name ini temporary name ya, name yang aslinya gitu, name yang apa namanya, aslinya name yang tambahannya gitu ya. Ini gambar. Ya. Terus sudah untuk yang fungsi memindahkan filenya tersebut ke dalam foldernya itu. Nah, di sini ada, nah ini query insert ya, SQL sama dengan insert into. Nah, di sini nama tabelnya kursus. Sorry. Ini tanda kutip ya. Insert into table kursus. Nah, di sini di dalam kursus itu ada nama underscore kursus. Terus di sini ada deskripsi underscore kursus. Terus di sini ada tanggal underscore kursus.
Dan selanjutnya itu ada di sini foto. Sesuaikan dengan tabel kalian ya. Foto underscore kursus. Foto underscore kursus belum ada ya. Sebentar saya coba. Oh ya, foto underscore kursus belum ada. Oh iya, udah. Ini foto underscore kursus seperti ini. Nah, terus kalian tulis value ya. Value-nya di sini kita ngambil untuk insert ke sini itu ngambil dari variabel yang tadi, variabel nama kursus. Terus ini kan variabel nama deskripsi kursus. Terus di sini ada variabel tanggal underscore kursus. Dan terakhir ini adalah ngambil yang foto itu adalah dari variabel gambar. Jadi nggak ada variabel foto kursus ya, karena nggak ada. Nah ini fotonya itu ngambil dari variabel gambar yang kita bikin di atas tadi. Ini udah seperti ini. Sorry. Ini ada tanda kutipnya ya. Seperti ini. Ini tanda kutip 2 di terakhir, titik koma. Oke, jadi seperti ini. Nah, selanjutnya, nah di atas itu query-nya, di sini variabel res ini, nah, dia berfungsi untuk pengecekan, mengaktifkan MySQL underscore query. Nah, mengaktifkan bahwa di variabel SQL ini or die MySQL underscore error. Nah, di sini bahwa benar gitu, kita tuh mengambil query-nya itu dari database koneksi yang udah kita buat gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini kita bikin notifnya ya. Kita bikin notifnya. Kalau berhasil itu nanti seperti apa sih gitu ya. Nah, kita bikin notif di bawah sini, variable notif. Nah, kalau berhasil itu nanti seperti apa sih? Nah, di sini sama dengan ini ada div kelasnya di sini alert karena kita pakai div kelas. Nah, di sini alert. Nah, di sini alertnya itu apa warnanya gitu ya, alert. Misalkan kalau berhasil di sini itu warnanya sukses, warna hijau gitu ya. Nah, seperti ini. Ini data berhasil disimpan. Oke, jadi sudah seperti ini. Nah, misalkan di sini kita tutup div kayak gini. Seperti ini ya. Nah, oke. Selanjutnya itu di bawahnya fungsi else-nya kalau gagal itu seperti apa gitu. Nah, di sini else. Oke, else ini di copyin aja notif yang atas ini. Kalau gagalnya itu nanti seperti apa muncul di sini. Nah, ini kan ini sukses ya. Nah, ini kita alertnya danger data gitu ya. Misalkan sini bukan gagal disimpan ya. Data gagal disimpan aja udah nggak apa-apa. Data gagal disimpan gitu ya. Nah, terus fungsi else berikutnya karena ada di sini kan ada pengecekan foto ya. Fungsi else berikutnya itu adalah di sini
Ini jangan lupa ya, yang kalau yang kedua itu ada 2 tutup ya. Ini di atas ini satu tutupnya, ini 2 tutupnya. Diperhatikan dengan baik-baik ya. Nah di sini, nah, ini yang berikutnya itu adalah jenis gambar yang Anda kirim salah, gitu. Misalnya seperti itu. Jenis gambar yang Anda kirim salah. Jadi seperti itu ya. Nah, ini danger ya. Danger seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya itu di sini kita Oke, nah ini sudah ya. Nah, sudah sampai sini saja. Nah, karena pengungsian yang di bawahnya itu sebenarnya itu pengungsian sorry, satu lagi ya notifnya, kita kasih satu lagi. Browser. Ini paste saja di sini. Ini danger. Nah, di sini juga Anda belum memilih gambar gitu. Misalnya ini satu lagi ya. Anda belum memilih gambar. Nah, kalau di modul itu kan ada delete ya, function delete yang di bawahnya. Nah, itu jangan dulu ditulis saja, nggak apa-apa sampai sini dulu. Seperti ini. Jadi kayak gini ya. Nah, kalau ininya merah berarti ini ada bermasalah ya. Ini seperti ini, sudah sampai sini saja. Nah, kalau di modul itu ada function if yang berikutnya untuk delete. Nah, jadi biarkan saja. Nah, terus selanjutnya itu adalah kita cek di modalnya ya, cek di desain di modalnya. Nah, ini ya. Nah, new kemarin. Nah, di sini kita kan baru hanya membuatkan form method post. Nah, kalau misalkan yang belum ada form methodnya ini, nah dituliskan aja ya di bawah modal body ya, form method post seperti ini. Nah, di sini ada tambahan ya, ada tambahan dari metode tersebut itu adalah nah, ini ada n-type. Nah, yang berfungsi bahwa di form ini tuh ada file uploadan gitu. Nah, di sini kita tambahkan form and type multipart form data. Ini post metodenya, tetap post ya metodenya. Atau di sini tadi kan di sini name-nya di atas kita udah bikin nama kursus ya. Kita rubah name-nya jadi nama kursus. Deskripsinya di sini name-nya jadi deskripsi kursus. Dan terus di sini ada dari untuk date-nya ini tadi tanggal kursus ya, tanggal kursus. Dan di sini untuk filenya name-nya itu adalah nama underscore file. Nah, jadi seperti ini. Jadi kayak gini ya, name dari nama kursus itu nama underscore kursus, deskripsinya itu deskripsi underscore kursus, dan ini tanggal underscore kursus dan nama underscore file. Disamakan aja ya. Nah, oke, kalau sudah seperti itu, nah terus jangan lupa ditutup formnya. Nah, ini ya, sebenarnya formnya itu bisa ditutup di sini di bit yang ke-1 ini. Nah, ditutup aja formnya di sini. Ya, ditutup, jangan lupa ditutup formnya. Dan terus di sini button untuk save-nya, ini save change-nya kita ganti jadi save saja. Dan di sini tipe button-nya untuk save ya, itu submit. Nah, jadi seperti ini. Tipe button-nya itu submit. Nah, kalau misalkan button ini nggak berfungsi apa-apa. Kalau submit ini nanti dia akan mensubmit, memproses bahwa tadi kan di atas itu ada saya bilang if iset, mengecek kondisi button-nya itu name-nya itu apa. Nah, kita register name-nya di sini dengan nama add
kursus. Nah, jadi seperti ini. Jadi kayak gini ya. Untuk apa namanya? Untuk name dari shape-nya itu kalian ganti di sini, tambahkan name sama dengan edit kursus. Nah, di sini tipenya submit. Nah, jadi sudah lengkap seperti ini ya. Nah, silakan. Nah, kalau video seperti ini kan kalian bisa stop dulu, kalian lanjut lagi gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, ini untuk di tampilan formnya seperti ini. Nah, oke. Nah, jangan lupa yang tadi ya, ini form and chip multi-code form data. Oke. Nah, jadi sudah ya. Jadi di sini yang tadi ya, ini kan add kursus yang tadi saya bilang. Nah, ini untuk mengecek nama dari tombol atau button submitnya gitu ya. Kita coba ya, kita akan coba reload. Nah, kita tambah data, misalkan di sini JavaScript. Di sini JavaScript adalah programming language kayak gini. Nah, di sini pilih tanggalnya. Coba berhasil atau tidak. Nanti kita coba. Kalau ada error nanti kita bisa cek ya sama-sama. Nah, di sini misalkan seperti ini saya ambil, ini open. Nah, ini namanya ya, ini nama filenya dan ini tipe filenya. Nah, setelah kita choose, nah di sini di save. Nah, di sini ya harusnya kan ada berhasil gitu ya. Nah, karena kan tadi kita udah bikin notif. Nah, kita cek dulu di sini. Udah masuk belum ya? Misalkan, nah ini sorry, ini mas yang tadi ya. Oke, yang kedua, nah ini udah masuk ya JavaScript. JavaScript adalah programming. Nah, ini masuk ke sini. Nah, lihat di sini penyimpanan gambarnya di folder foto dan ini nama filenya yang tadi yang udah kita buat. Ini .png ya. Nah, ini udah masuk. Nah, kita cek. Nah, kalau berhasil itu kita cek di sini. Kita cek di folder cek di folder foto kita ada nggak? Nah, ini udah ada masuk di sini file yang foto tadi. Nah, seperti itu ya. Kalau berhasil. Nah, tadi kan belum ada notif ya kalau berhasil. Nah, kita aktifkan dulu notifnya. Nah, aktifkan notifnya itu di mana? Nah, ada di, misalkan ini saya ingin aktifkan itu di atas yang table ya, ini ya. Nah, oke, saya aktifkan di card BG Like MB3 ini. Dan silakan dicari aja card BG Like MB3 ini. Nah, ini kalau misalkan mau aktifkan codingan seperti itu ya, kita harus tetap buka PHP seperti ini. Nah, di sini misalkan if ya, di sini sebentar saya coba cek dulu. If is set. Nah, di sini ada variabel notif ya. Di sini ini. Nah, terus di sini echo variabel notif seperti ini. Ini titik koma. Nah, jadi kayak gini ya. Nah, ini berfungsi untuk memunculkan notifikasi yang udah kita buat di atas tadi. Oke, kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Ini lengkapnya seperti ini ya. Nah, oke, kita coba lagi. Cek di sini. Reload. Tambahkan data lagi, misalkan Angular JS. Di sini Angular JS adalah web programming, seperti itu ya. Ini dipilih tanggalnya seperti ini dan di-choose sama kalian image-nya, misalkan sambil gambar di download. Nah, saya ambil gambar seperti ini, disimpan. Nah, ini kalau berhasil nanti akan muncul data berhasil disimpan. Nah, oke.
sudah berhasil ya untuk menyimpan datanya. Memang belum muncul di sini karena kita belum nge-read gitu ya, belum nge-read memunculkan di sini. Nah, jadi di sini nanti dicek aja di tabelnya bahwa sudah ada. Nah, jadi seperti ini. Nah, di sini sudah masuk ya lokasi file itu berada. Nah, oke. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan coding lengkapnya bisa dicek di yang file db.php dan dashboard.php. Nah, untuk bisa melihat file kode lengkapnya gitu ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.